Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sebelum Bapak Ustadz Abdul Somad menyampaikan, mohon izin saya akan berfoto dengan beliau. Boleh ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya kok ketoke urung ngombe kopi dulu. Pripun kabare ibu-ibu, bapak-bapak apik? Sedulur sederek sedaya. Insyaallah sing melu acara haul Mbah Hasan Anwar iki kabeh mlebu nang surga. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya datang tidak ingin berceramah, memberi tausiah, tapi hanya sekedar ngobrol-ngobrol saja. Karena saya tidak ingin menggurui para ulama, para kiai, alim ulama. Negeri kita ini penuh dengan orang-orang yang dimuliakan Allah. Yang kita peringati ini adalah haul Kiai Haji. Panitia. Kiai Haji. Sedangkan yang ceramah ini titelnya cuman Ustaz. Itu pun nggak selesai. Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapat barakah ulama Mbah Hasan Anwar insyaallah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan dia mati. Jangan kau katakan dia meninggal. Bal ahya, dia hidup. Walakin la tash'urun. Tapi kalian tak bisa merasakan hidup dia. Mbah Hasan Anwar tidak mati, tidak meninggal, dia masih hidup. Bal inda rabbihim yurzaqun. Bahkan dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu percaya apa enggak? Yang enggak percaya enggak apa-apa. Insyaallah mati masuk neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi banjir di Madinah, lalu air itu melewati pemakaman Badar Baqi, pemakaman yang ada di bawah Bukit Uhud. Lalu peristiwanya terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Air banjir lewat di makam di bawah Bukit Uhud. Tiba-tiba keluar sebagian jasad Hamzah bin Abdul Muttalib masih mengeluarkan darah. Bukti bahwa orang yang mati syahid tidak dimakan cacing tanah. Hamzah yang meninggal digunting telinganya, dipotong hidungnya, dibelah dadanya, jantungnya dikunyah oleh Hindun. Allah berjanji dia tidak akan mati dimakan cacing tanah. Meninggal tahun ketiga hijrah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7 tahun berlalu. Meninggal Nabi Muhammad, naik Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Meninggal Abu Bakar, naik Sayyidina Umar. Banjir bandang.
jasadnya 10 tahun di dalam tanah tapi tidak dimakan cacing tanah. Lalu bagaimana dengan almarhum Mbah Hasan Anwar? Apakah beliau mengalami yang sama? Ya, karena makam dia juga dipindahkan, digali, dan jasadnya sama, tidak dimakan cacing tanah. Janji, tidak kau mesti orang Arab, tidak mesti keturunan Quraisy, tidak mesti berasal dari mana. Kullukum min Adam, semua kau dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Walaupun dari pulau Jawa, walaupun dari negeri kita, kalau dia mati syahid, tetap juga tidak dimakan cacing tanah. Allahu Akbar. Orang yang meninggal syahid, sudah meninggal pun tak dimakan cacing tanah. Sementara orang yang tidak beramal soleh, masih hidup pun sudah dimakan cacing tanah. Kok bisa Pak Ustadz? Masih hidup, masih bergerak, dagingnya sudah dimakan cacing tanah. Kenapa? Diabetes mellitus. Yang sudah kena diabetes jangan tersinggung. Kalau dengar ceramah saya jangan tersinggung. Karena pengalaman yang sudah-sudah, ada yang tersinggung, 2 hari setelah itu meninggal. Bukan karena tersinggung, memang sudah sampai ajalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran penting. Makanya saya katakan saya tidak ceramah, tapi sekedar mengambil pelajaran dari Al-Maghfurlah Hadratu Al-Mukarram Al-Muhtaram yang dimuliakan Allah, Kiai Haji Hasan Anwar. Hasan baik, Anwar cahaya, Nur 1 cahaya, Nurani 2 cahaya, Anwar cahaya-cahaya. Malam ini memang banyak cahaya-cahaya, berkilau cahaya. Sudah meninggal 73 tahun yang lalu, tapi orang masih mengingatnya. 73 tahun sudah meninggal, orang masih ingat. Jangan-jangan kita masih hidup, orang sudah lupa. Ustadz kenal gak sama saya? Siapa ya? Alhamdulillah, malam ini kita sedang mengambil pelajaran. Hai Abdul Somad, yang engkau hadiri acara peringatan haul Kiai Haji Mbah Hasan Anwar, sudah meninggal 73 tahun yang lalu, tapi orang yang berkumpul ramai. Mereka kumpul ramai ini emangnya kenapa? Apa karena kopi luwak? Enggak, buktinya dari tadi enggak ada dikasih kopi. Mereka datang malam ini karena Allah Subhanahu wa taala. Betul? Semua yang datang malam ini melangkahkan kakinya di rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ibu Bupati tidak bisa datang karena kesibukan. Tapi beliau utus Bapak Kabak Kesra, Bapak Kapolres datang, Bapak dari TNI datang, Bapak dari kepolisian datang. Mereka sibuk-sibuk semua ini. Ini makhluk-makhluk yang super sibuk. Dari pagi mereka sudah seprit-prit mengatur lalu lintas, mengejar pecandu narkoba, mengatasi masalah keamanan negara. Tapi malam ini demi menghormati hadratu yang mulia, yang dihormati, yang mati sebagai syahid, membela negara kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini, malam ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Ustaz, Allah Akbarnya nanti pas udah ada yang ngantuk. Kira-kira nanti saya sudah ceramah beberapa menit, ada yang agak-agak ini baru Allah Akbar. Nampak ada yang ngantuk sebelah kanan, Allah Akbar. Tapi yang sudah takbir hati-hati, karena kalau dia ngantuk diserang 2 arah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini acara Islami. Ini acara yang buat adalah kiai, santri, tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Ada tembok besi di antara kita. Yang sini laki-laki semua, nggak ada perempuan. Oh, ada sedikit. Yang ini perempuan semua, nggak ada laki-laki. Nggak apa-apa. Artinya apa? Menghormati ajaran yang dibawa oleh Syekh Kiai Haji Hasan Anwar. Pelajaran yang pertama, bahwa orang yang meninggal mati syahid tidak dimakan cacing tanah. Pelajaran yang kedua, bahwa Kiai Haji Hasan Anwar belajar ke guru. Kemana dia belajar? Mbah Hasyim Asy'ari.
Mbah Hasyim Asy'ari belajarnya kemana? Ke Makkah Al-Mukarramah. Nama guru bidang hadisnya siapa? Syekh Mahfud At-Termasi. Termasi itu mana? Termas Pacitan. Tapi menjadi ulama di Makkah Al-Mukarramah. Kitabnya dicetak di Beirut. Makamnya di Matla, kota Makkah. Mbah Hasyim Asy'ari. Guru hadisnya Syekh Mahfud Termasi. Guru tafsirnya siapa? Pengarang kitab 2 jilid tebal, Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid, bergelar Sayyid Ulama'il Hijaz. Namanya siapa? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani mana? Banten. Tapi menjadi ulama besar di Makkah. Disambut di Al-Azhar Kairo, Mesir, ketika Syekh Nawawi Al-Bantani sampai ke Kairo. Guru fikihnya siapa? Imam Masjidil Haram. Siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi itu apa? Minangkabau, Sumatera Barat. Tapi menjadi ulama di Makkah. Mahfud At-Termasi, Pacitan. Nawawi Al-Bantani, Banten. Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Sumatera Barat, Pulau Sumatera. Ulama-ulama berasal dari bumi Nusantara, tapi masyhur di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa artinya Mbah Hasan Anwar belajar ke Mbah Hasyim, Mbah Hasyim belajar ke guru-guru di Makkah, gurunya belajar ke guru-guru bersanad sampai ke Imam Syafi'i, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa ajar di kita sekarang? Belajar berguru. Man la syekh khalu. Siapa yang enggak punya guru, siapa yang enggak punya kiai, siapa yang enggak punya syekh, pasti guru, maka setan gurunya. Oleh sebab itu berguru. Mbah Hasan Anwar belajar ke mana? Mbah Hasyim. Mbah Hasyim belajar ke mana? Mbah Syekh Mahfud Termasi. Mbah Syekh Mahfud belajar ke mana? Ke guru-gurunya sampai kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari belajar ke mana? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah belajar ke mana? Malik bin Anas. Malik bin Anas belajar ke mana? Abu Sinan. Abu Sinan belajar ke mana? Al-A'raj. Al-A'raj belajar ke mana? Abu Hurairah. Abu Hurairah belajar ke mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu belajar ke mana? Langsung ke Nabi. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Langsung ke Quran, langsung ke Nabi. Kamu langsung ke Quran, bisa. Mana? Terjemahan depan. Mau mana? Saya langsung ke Nabi Muhammad. Enggak pakai sana? Enggak. Terus jumpa sama Nabi? Enggak. Kok bisa? Saya Nabi. Antara kamu dengan Nabi, saya Google Nabi. Qala Google. Qala YouTube. Belajar ke guru. Saya paham yang hadir malam ini sebenarnya dengar ceramah Ustaz Somad sudah sering. Cuman mau meyakinkan apakah Ustaz Somad itu ada di alam nyata. Nanya, oh ternyata ada dan lebih ganteng dari asli. Ya, bercanda. Bapak Ibu yang di, karena ada yang di internet itu ada, tapi ada alam nyata. Contohnya suara Google itu. Anda sudah sampai di Jalan Sudirman, belok kiri, tidak lama lagi ada rumah janda. Saya pernah dikirimi. Itu nggak ada orangnya, suara mesin. Maka kita belajar ke guru. Maka yang punya guru, alhamdulillah, Mbah Hasan Anwar belajar ke guru dan beliau punya murid. Belajarlah ke murid-murid beliau. Mudah-mudahan kita cari guru, tapi nanti bisa juga bersama dengan guru-guru kita dalam surga Jannatul Firdaus. Siapa yang belajar ke murid-murid Mbah Hasyim, jumpa dengan Mbah Hasyim. Dan ternyata Mbah Hasan Anwar belajar kepada Kiai Haji Mbah Khalil Bangkalan. Tapi ternyata beliau tidak mencukupkan itu saja. Belajar kepada Mbah Hasyim, belajar kepada Mbah Khalil, tapi beliau juga langsung belajar ke Makkah Al-Mukarramah. Itu yang disebut dalam ilmu hadis, ada namanya as-sanadul ali, sanad tinggi. Ada namanya as-sanadun nazil, sanad rendah.
Padahal kalau cuma belajar cukup kepada Mbah Hashim Tebu Ireng, selesai. Cukup belajar kepada Mbah Khalil Bangkalan, selesai. Kenapa mesti ke Mekah lagi? Dia ingin mendapatkan pelajaran. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah. Bertahun-tahun di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Makanya ibu yang anaknya belajar jauh jangan nangis. Malam ini kita sedang belajar. Hai bapak-bapak yang sudah melepas anaknya ke Gontor, ibu yang melepas anaknya ke Lirboyo, bapak yang melepas anaknya ke Munawir Krapia, bapak yang melepas anaknya ke Tebu Ireng. Kamu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Kiai Haji Hasan Anwar yang dilepas belajar ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ini ibu-ibu baru melepas anak ke pesantren, 2 hari mata udah bengkak nangis. Nangis kenapa bu? Anaknya jauh. Di mana belajar? Semarang. La ilaha illallah. Di zaman canggih, internet ada, nelpon bisa, WhatsApp hidup, kamera nyala. Jangan katakan kau rindu. Rindu Pak Ustaz, tahan dalam hati. Belajar kepada Kiai Haji Hasan Anwar. Beliau belajar ke Makkah Al-Mukarramah. Beliau sudah meninggal 73 tahun yang lalu. Zaman beliau belum ada Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Belum ada kamera. Waktu itu cuma doa dari orang tua yang melepas anak. Malam ini kita sedang mengambil pelajaran. Hai Abdul Somad, Kiai Haji Hasan Anwar meninggal sebagai syahid, tidak dimakan cacing tanah. Kiai Haji Hasan Anwar berguru kepada kiai-kiai ulama-ulama. Dan yang ketiga, beliau belajar sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Saya bukan mengatakan kita mesti ke Makkah belajar, kalau nggak ke Makkah nggak punya ilmu, bukan. Ilmu tidak bertempat. Yang nggak pergi kemana-mana kalau baca buku banyak, ya ilmunya banyak. Lama di Makkah, lama di Madinah, lama di Kairo, lama di Mesir, ya nggak berilmu. Kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Tergantung baca. Anda adalah apa yang Anda baca. Tapi yang kita kaji malam ini adalah begitu seriusnya beliau belajar. Yang keempat, ternyata Mbah Hashim Asy'ari ketika mendirikan pesantren di Tebu Ireng, itu tempatnya sarang perampok, penjahat. Maka ketika beliau membangun pesantren itu banyak orang yang nakal, menyiramkan duri-duri, melemparkan sampah-sampah, kotoran-kotoran hewan dari mulai rumah kiai sampai ke masjid. Dan yang membersihkan kotoran-kotoran itu adalah Kiai Haji Mbah Hasan Anwar. Dan ketika beliau belajar kepada Mbah Khalil, Kiai Khalil, beliau juga ditugaskan, kamu membersihkan ini. Maaf, bukan penghinaan, tapi ingin menceritakan ketawaduan rendah hatinya seorang ulama yang dulu bukan siapa-siapa, hanya manusia biasa, diangkat Allah derajatnya. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi, man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang tawadu, rendah hati karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Mana buktinya? Nih, orang mulia 73 tahun sudah meninggal, Allah angkat derajatnya. Pak Kapolres datang, Bapak Bupati diwakili Bapak Kabak Kesra datang, Ustaz Abdul Somad datang jauh-jauh dari Pekanbaru Riau datang. Dan pembuka saya pengajian di Jawa Tengah, mudah-mudahan mengambil barokah Kiai Haji Hasan. Jawa Timur sudah bolak-balik masuk, Kalimantan Selatan sudah bolak-balik masuk. Kota yang paling jauh sudah saya masuki. Mana itu? Ujung Pandang. Paling jauh. Sulawesi. Ceramah di 3 kota. Melbourne, Sydney, satu lagi kota Kanguru di Australia. Sudah masuk. Masuk ke Australia. Masuk. Jangan sebut-sebut. Taiwan masuk. Tapi Semarang ternyata Semarang menunggu momen haul Kiai Haji Hasan Anwar. Supaya saya bisa bercerita ke anak cucu saya, ayah, abah pernah ceramah ke Jawa Tengah? Pernah.
Kapan? Ketika haul Kiai Haji Hasan Anwar. Di situ momennya. Yang penting itu adalah kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Tuhan. Jangan lupa minum kopi 2. Urung teko. Wis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana saya kan selalu bilang, kalau saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Malam ini nggak bisa. Pakai tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pelajaran yang keempat. Ustadz sampai berapa ini? Saya nggak ngitung. Yang penting saya lihat kalau ada 2 orang muak, saya berhenti. Yang keempat, apa pelajaran penting yang diambil dari Kiai Haji Hasan Anwar? Tawadhu'nya. Saya mengambil cerita beberapa kasus orang yang ketika ibunya cincinnya jatuh ke WC, tiba-tiba Mbah Hasim Mino, beberapa hari yang lalu saya haul Mbah Hasim Mino di Probolinggo. Ternyata Kiai menyuruh ambil masuk. Malam ini cerita tentang Mbah Hasan Anwar hampir mirip. Juga tentang masalah kotoran, najis, hina. Tapi rupanya Allah mengangkat orang. Dan di Sumatera juga terjadi kisah yang sama. Ulama besar dari bumi Aceh bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dia makan sirih, tempat sirihnya itu jatuh ke dalam WC. Datang muridnya bernama Syekh Burhanuddin Ulakan. Langsung masuk ke dalam. Dia ambil, dia sucikan, dia bersihkan, dia berikan ke gurunya. Apa kata Syekh Abdul Rauf As-Singkili? Nanti kalau aku mati, engkau akan bicara seperti aku. Kata-katamu, kata-kataku. Lisanku, lisanmu. Dan engkau akan dimuliakan orang. Sampai hari ini tidak pernah sepi orang ziarah ke makamnya. Janji Allah Subhanahu wa taala, man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya hina karena Allah, inna rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Oleh sebab itu maka besok carilah WC yang kotor-kotor. Di mana? Cari masjid. Mbah Hasim Mino diangkat derajatnya karena WC. Kiai Haji Hasan Anwar diangkat karena WC. Ulama besar Burhanuddin Ulakan dari Sumatera Barat, murid langsung Syekh Abdul Rauf Singkili juga karena WC. Lalu kemudian apa kata Syekh Habib Ali Al-Jifri, murid dari Habib Umar bin Hafiz Darul Mustafa Hadramaut. Apa kata beliau? Kalau engkau merasa dirimu hebat, kalau merasa dirimu mulia, bagaimana cara menghinakan diri? Malam ini Abdul Somad merasa dimuliakan. Kata sambutan Ibu Bupati yang dibacakan Bapak Kabak Kesra, selamat datang Ustaz Abdul Somad yang jadwalnya mungkin setahun di masa akan datang. Lalu Ustaz Somad ngomong, aku yang paling mulia, aku yang paling hebat, aku yang paling tinggi. Bagaimana cara merendahkan diri kita? Masuk ke WC masjid, cari masjid yang paling kotor WC-nya, ambil brus cuci. Begitu cara menghinakan diri. Ustaz Somad sudah pernah lakukan? Pernah. Tapi jangan dimasukkan video sambil streaming. Jamaah sekalian, mari kita rendahkan diri. Kalau mau buat sendiri aja, jangan dipoto, jangan diupload ke FB. Oh, Ustaz mau nyindir MC tadi ya? Enggak. Itu untuk kenang-kenangan kami, insya Allah. Saya termasuk penceramah yang nggak pandai nyindir-nyindir. Saya kalau ngomong langsung to the point. Karena pernah dulu diajak sama pengurus masjid nyindir, Ustaz, tolong sindir jamaah yang sudah nyumbang uangnya diambil lagi. Al-aidu ila ibatihi kal kalbin ladzi ya'udu ila qayyihi. Orang yang sudah sedekah tapi minta sedekahnya lagi seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Berapi-api saya sampaikan. Setelah acara pengajian, mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir nggak datang. Oleh sebab itu kita nggak usah main sindir-sindir. To the point, langsung saja. Poin yang kelima, apa pelajaran dari Mbah Kiai Haji Hasan Anwar? Bahwa beliau menolong orang, tidak melihat suku dan bangsa. Ketika datang Belanda menyerang,
agresi kedua Belanda, ternyata kawan-kawan kita dari suku, saya bingung mau nyebutnya, ada yang nyebut Cina, ada yang menyebut China, ada yang menyebut Tionghoa, ada yang menyebut Genli dan Chuyunfa. Ketika saudara-saudara kita dari bumi Tiongkok yang merantau ke bumi Allah datang minta perlindungan, Mbah Hasan Anwar tidak tanya muslim apa non muslim. Kalau muslim melepuh, nek ora wis ngomong kono. Tapi dia tolong semuanya, datang, tidak ada yang dia paksa pakai golok masuk Islam, sunat. Tidak ada. Dan sampai hari ini hubungan cucu-cucu mereka, Ustaz Somad, setiap haul Mbah Hasan Anwar, cucu-cucu mereka tetap datang. Otomatis yang ditolong oleh Mbah Hasan Anwar dulu sudah meninggal. Kalaupun hidup umurnya pasti sudah 80-90 tahun. Kenapa cucunya bisa tahu? Ternyata apa kata pepatah Melayu? Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Oleh sebab itu maka ada hutang budi datuk kakek simbah mereka dulu, mereka kenang sampai hari ini. Dan berapa banyak orang tidak tersentuh hatinya. Islam ini agama yang baik, rahmatan lil alamin. Kenapa orang tidak tersentuh hatinya? Karena kata-kata kasar. Allahu Akbar. Tapi ini orang lembut luar biasa. Mau Cina silakan, mau non muslim silakan. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Selama tidak terkait masalah ibadah, ya enggak apa-apa. Ustaz Somad, ya saya bertetangga dengan non muslim, ya enggak apa-apa. Anaknya nikah, boleh enggak saya datang pesta pernikahan anaknya? Ya datang silakan. Doanya Pak Ustaz, selamat menempuh hidup baru, semoga sampai ke Pulau Harapan dipukul ombak di pas lompat. Jangan doa yang untuk kita, ada khusus untuk kita. Jangan sampai khusus barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Itu untuk sesama kita. Ada yang untuk saudara kita seakidah, ada yang untuk saudara kita se-NKRI. Mungkin kau bukan saudaraku satu agama, mungkin kau bukan saudaraku satu akidah, tapi engkau tetaplah saudaraku dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang diajarkan, wasatiyah, jalan tengah. Jangan eki, jangan eka. Eki ekstrim kiri, eka ekstrim kanan. Abdul Somad jalan tengah, maka dia tengah. Nanti kalau saya terlalu ke kanan, oh Ustaz Somad nampaknya melihat bini orang aja. Nanti kalau saya terlalu ke kiri, oh nampaknya Somad seleranya sudah ke laki-laki ya. LGBT ya. Yang punya LGBT buat program, nanti sampaikan ke Ibu Bupati, nama programnya Be a Man. Oke silat, ini jalan tengah, wasatah, wasatiyah. Dan Kiai Haji Hasan Anwar mengajarkan kita itu. Tiap tahun sampaikan pesan-pesan ini akan direkam, streaming. Jangan lupa, ini acara malam ini streaming, ditonton oleh seluruhnya dari dunia sampai akhirat. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pelajaran yang kalau saya lupa tolong ingatkan. Pelajaran yang ke-6, apa yang ingin diambil dari malam ini? Untuk apa haul itu? Haul, hala yahulu haulan. Haul, satu putaran setahun. Makanya zakat emas itu baru wajib setelah satu kali haul. Satu haul nanti satu putaran. Haul, satu tahun meninggal. 73 kali haul, 73 putaran. Ngapain diperingat-peringati? Memangnya untuk apa peringatan-peringatan? Apa kata Allah? Fadzakir in nafa'atit dzikra. Fadzakir, ingat-ingat. Fadzakir, buat orang ingat. Fadzakir, buat peringatan. In nafa'atit dzikra, karena peringatan itu bermanfaat. Apa manfaatnya? Ya ini manfaatnya. Kalau nggak ada peringatan ini, nggak mungkin saya sampai ke Grobogan. Kalau nggak ada peringatan ini, nggak mungkin saya minum kopi luwak. Kalau nggak ada peringatan ini, saya nggak akan silaturahim dengan anak cucu keturunan dari Kiai Haji Hasan Anwar. Tapi malam ini Masya Allah, Ustaz Somad, ini cucu tertua Mbah Hasan Anwar. Ustaz Somad, ini cicitnya.
Ustadz Somad ini keturunannya, Ustadz Somad ini guru kami, ini kiai kami. Maka malam ini kita sedang bersilaturahim. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia bersilaturahim. La yadkhulul jannah, orang mlebu nang surga. Siapa itu yang tidak mau bersilaturahim? Yang tak datang malam ini bukan berarti tidak mau bersilaturahim. Mungkin dia sedang sakit, kita doakan sembuh. Yang tidak datang malam ini mungkin dia sedang dalam keadaan musafir panjang, tapi dia tetap bisa melihat di acara streaming. Ustadz Somad, tadi malam saya nggak bisa datang, tapi saya tetap mengikuti. Apakah saya dapat pahala? Ya. Yang datang malam ini naik motor, setiap tetesan bensinnya dibalas Allah. Saya nggak pakai bensin Pak Ustaz, pakai Pertamax. Pertamax pahalanya lebih banyak. Saya nggak pakai Pertamax Pak Ustaz, naik pesawat lagi lebih banyak. Saya numpang sama kawan, dapat setengah. Saya nggak datang Pak Ustaz, cuma nonton streaming, maka akan dibalas sesuai berapa? 2 giga paketnya atau 4 giga? Semua dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi amalmu dibalas Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua yang beramal ini kelihatan. Yang tampil ke depan kan ketua panitia, keturunan dari Kiai Haji Hasan Anwar, Bapak Kabak Kesra, Saudara Kori, pembawa acara Ustadz Somad. Yang naik ke atas ini cuma 6 ini aja yang ngomong. Tapi yang banyak beramal, amal mereka mungkin lebih besar, tapi mereka nggak tampil. Protokol nggak ada manggil. Berikut ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang mikrofon. Padahal mereka yang paling besar jasanya. Saya bisa ngomong lantang begini kan karena ini. Coba kalau dia nakal, dia mainkan. Kedengar. Jangan menyepelekan amal perbuatan orang. Saya ceramah malam ini, yang mendengar cuma ini. Ini kabarnya tadi waktu di jalan diberitahu Ustadz Somad yang akan mendengar ceramah Ustadz malam ini 10.000. Masya Allah. Yang nggak percaya ini 10.000, hitung sendiri. Malam ini kita ceramah yang mendengar 10.000, habis itu lupa. Tapi begitu diupload besok ke YouTube, 2 hari kemudian kita lihat 100.000 viewer. Tonton orang. Siapa yang paling banyak pahalanya? Bukan yang ceramah. Siapa yang paling banyak pahalanya? Saudara kita yang merekam pakai kamera. Resiko mereka besar. Banyak tukang syuting kamera ini hari tuanya masih pulang. Syukurin ya. Diganti kadang-kadang. Mereka beramal, mereka tak ngomong, mereka tak ceramah. Tapi jangan menyepelekan amal orang, betul? Oleh sebab itu maka malam ini kita sedang bersilaturahim. Yang duduk di tanah jangan merasa hina, yang duduk di atas jangan merasa bangga. Ustadz Somad ini orangnya nggak sopan, nggak ada tata krama, toto kromo, sopan santun, nggak beradab, qalilul adab. Makanya tadi sebelum saya bicara, saya ke belakang dulu mungkin. Para habaib, para ulama, para kiai, kiai sepuh, ini sepuh, semua tokoh masyarakat, penjenenganipun, semuanya minta maaf. Kenapa? Dulu kita dari kecil sudah diajarkan. Kalau ada orang tua, ada kiai di belakang, jangan membelakangi, nanti pantatnya bisulan. Hari ini Ustadz Somad kok berani? Sudah mohon izin duluan. Gimana ceritanya Ustadz bisa datang ke acara haul Kiai Haji Hasan Anwar ini? Gimana ceritanya? Allah punya skenario. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Saya dulu paling ingin masuk pesantren Gontor. Ingin bisa bahasa Inggris, ingin bisa bahasa Arab, tapi takdir berkata lain, nggak bisa. Tiba-tiba saya mendengar kabar, ternyata di Provinsi Riau Pekanbaru dibuka cabang Gontor 7. Berdirilah Gontor 7. Siapa nama kiainya? Kiai Ma'ruf. Ingin kenal sama Kiai Gontor 7, tapi kan nggak mungkin kita datang kenalan.
Rupanya saya punya kakak kelas di Mesir dulu, namanya Ustadz Fajriansyah. Kakak kelas di Kairo, di Al-Azhar. Teman akrabnya Kiai Ma'ruf, sama-sama di Gontor. Atas wasilah ini, lagi-lagi kita bisa bertemu dengan wasilah silaturahim. Jadi nanti kalau ada yang nanya, gimana ceritanya Ustadz Somad datang ke haul Mbah Kiai Haji Hasan Anwar? Ustadz Somad kenal dengan Ustadz Fajriansyah. Ustadz Fajriansyah satu sekolah dengan Kiai Ma'ruf. Kemudian Kiai Ma'ruf membawa Ustadz Somad. Begitulah yang ingat ceritanya. Yang nggak ingat, pokoknya Ustadz Somad teko wis. Lebih yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna silaturahim. Orang Barat itu silaturahim apa enggak Pak Ustaz? Orang Barat silaturahim. Cuman mereka enggak nyebut silaturahim. Dari mana, bro? Coffee morning. Kopi, morning pagi. Minum kopi di waktu pagi. Enggak mungkin minum kopi aja enggak ngobrol. Habis minum kopi ngobrol. Apa acaranya? Family gathering. Family keluarga istri, anak, kumpul, ngomong. Apa namanya? Network. Net jaringan. Work kerja. Network jaringan kerja. Family gathering, coffee morning, networking, itu semua maknanya sama dengan silaturahim. Cuman orang kita ini kan maunya pakai istilah Inggris. Sama juga dengan haul ini. Haul namanya. Casingnya haul, balehonya haul. Tapi isinya adalah silaturahim. Kalau tidak ada acara haul ini, saya nggak ketemu dengan Pak Kabak Kesra. Kalau nggak ada acara haul ini, saya nggak akan ketemu dengan zuriat keturunan dari Mbah Hasan Anwar. Kalau nggak ada acara haul ini, saya nggak akan ketemu dengan Bapak Kapolres. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Kapolres. Foto-foto, fotonya saya simpan. Nanti kalau mana tahu kena razia. Wah, Ustadz Somad nggak boleh gitu. Memanfaatkan foto itu berkhianat. Nah, saya tetap ngurus SIM. SIM kemana-mana saya bawa. SIM A, SIM C ada, walaupun naik pesawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Kalau mau panjang umur, murah rezeki, silaturahim. Makanya nanti kalau ada acara haul Kiai Fulan, datang. Ada acara datang. Nah, ini semua kebaikan. Walaupun sholatmu banyak, puasamu banyak, zikirmu banyak, nggak bakalan masuk surga. La yadkhulul jannah, nggak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Jadi malam ini silaturahim. Apa acaranya tadi? Haul. Haul itu apa? Satu putaran. Putaran apa? Sudah meninggal. Ngapain diperingat-peringati? Kami silaturahim. Gara-gara silaturahim itulah akan murah rezeki panjang umur. Tapi katanya umur gak bisa ditambah. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan. Tidak di Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, makna umur bertambah dengan silaturahim artinya bukan umurnya bertambah, nilai isi umur bertambah. 600 mililiter. Isinya yang bertambah. Isinya bertambah? Enggak. Isinya yang berubah. Sama-sama botol 600 mililiter. Tapi isinya beda. Diisi dengan air putih. Harganya 5.000. Diisi bensin? Enggak tahu. Pokoknya lebih 5.000. Diisi madu. Oh, lebih mahal lagi. Madu Indonesia, isi madu Yaman. Saya kemarin dikasih madu Yaman. Ustaz, ini ada madu dari Yaman, tapi kalau bisa minumnya dikit-dikit. Kenapa? 1 liternya 4 juta. Tetesnya 4 juta. Makanya kalau ada tamu nggak dikasih. Kalau sampai dikasih, pas dia minum 1 sendok, dia minum 1 sendok, dia senyum, kita nangis. Jadi bukan tergantung botolnya, tapi tergantung isinya. Begitulah lebih kurang orang yang silaturahim itu. Bapak umurnya 40, ibu umurnya 40, saya umurnya 40, yang jagong nang omah itu umurnya 40. Sama-sama 40, tapi isinya beda.
Yang 40 datang acara haul ini, isinya rahmat, isinya barokah, isinya tahlil, isinya silaturahim. Yang duduk di rumah yang gak hadir haul, sama-sama 40, tapi isinya sinetron Korea. Matilah sama orang Korea. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran-pelajaran penting. Selanjutnya yang ketujuh. Ingatkan saya kalau saya lupa. Yang ketujuh pelajaran yang dapat kita ambil dari haul ini adalah bahwa Kiai Haji Hasan Anwar meninggalkan dunia. Inqata'a, putus. Tapi di antara amal ada tetap mengalir. Apa dia? Ilmun yuntafa'u. Sampai hari ini, sampai malam ini, sampai besok pagi, Kiai Haji Mbah Hasan Anwar di makamnya masih ada anak-anak yang baca Quran, masih ada anak yang baca kitab, masih ada anak-anak yang belajar, mengalir pahala. Siapa yang mau dapat pahala tidak putus, maka dirikanlah sekolah-sekolah. Ini yang kuning ini sekolah apa kantor? Sekolah. Terserah mau sekolah umum, mau sekolah agama. Ustaz, kalau pondok pesantren bagus. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Katanya kalau belajar bahasa Inggris masuk neraka Pak Ustaz. Belajar bahasa Inggris bahasanya orang kafir. Bahasa Inggris bahasanya orang munafik. Gak sesuai tulisan dengan bacaan. One dibaca wan. Orang bahasa Yahudi aja diperintahkan Nabi suruh pelajari kok. Belajar bahasa Yahudi. Karena di Madinah ada 5 Yahudi. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Banyak Yahudi. Pelajari bahasa Yahudi. Sahabat Nabi belajar bahasa Yahudi. Siapa namanya? Nama orang itu adalah Zaid bin Sabit. Bukan Sabit sing motong rumput itu. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi. Berapa lama Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi? Ta'allamtuhu wa 'adaqtuhu. Aku belajar bahasa Yahudi. Aku faham sepaham-pahamnya. Nisfa syahrin, setengah bulan. Belajar bahasa Yahudi setengah bulan. Kita belajar bahasa Inggris sudah berapa lama? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun belajar bahasa Inggris. Naik pesawat yang paham cuma 3. Good morning, ladies and gentlemen, thank you. Selain dari itu kayak kumur-kumur aja. Oleh sebab itu maka kalau di pondok pesantren ada dipelajari. Apa yang ditinggalkan pesantren Kiai Haji Hasan Anwar? Kenapa enggak belajar Imriti aja? Kenapa enggak belajar kitab Ajrumiyah saja? Kenapa enggak belajar kitab Minhajul Talibin saja? Kenapa enggak belajar kitab Mahalli saja? Kenapa enggak belajar kitab Qalyubi wa Umairah saja? Kenapa mesti ada dibuka SMK? Kenapa mesti ada sekolah umum? Karena kita mesti seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gak mungkin dapat fil akhirati hasanah kalau dunianya morat marit. Rabbana atina fid dunya morat marit wa fil akhirati hasanah. Ya gak mungkin. Oleh sebab itu maka harus ada mengikuti perkembangan zaman. Al-muhafazatu 'ala al-qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kitab-kitab kuning peninggalan para ulama generasi salafiyah tetap dijaga. Tapi yang di masa akan datang, kepala anak kita tetap diisi fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, politik Islam, ekonomi Islam. Maka itu yang akan membangkitkan umat ini. Mereka akan jadi kaya raya, mereka akan jadi businessman, mereka akan jadi entrepreneur walaupun tamat pesantren. Tapi luar biasa, pertemuan alumni pesantren Kiai Haji Hasan Anwar yang akan dihadiri oleh penceramah Ustaz Abdul Somad. Mereka akan nelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz Somad datang acara temu alumni pesantren Kiai Haji Hasan Anwar? InsyaAllah, I'm coming. Datang. Kenapa begitu? Karena ini menyambut anak-anak generasi-generasi zaman milenial, generasi anak-anak zaman now. Ini yang datang malam ini anak-anak muda yang banyak ini. Allahu Akbar. Cara ngetes anak muda ke orang tua dari takbirnya. Takbirnya kita udah tahu anak muda. Kalau orang tua kan, cobalah ibu-ibu wirid Yasin sore-sore. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak mungkin dia kuat. Apa maknanya? Bangga jika anak-anak muda ngaji. Kalau mau melihat bagaimana pemimpin Jawa Tengah
Indonesia 20 tahun akan datang. Lihatlah anak-anak muda malam ini. Mudah-mudahan anak-anak muda malam ini akan jadi pemimpin-pemimpin. Dari mana mereka berasal? Dari pondok pesantren. Diajarkan ekstrem. Pondok pesantren tidak mengajarkan radikal. Pondok pesantren mengajarkan wasatiyah. Pondok pesantren mengajarkan hubbul watan minal iman. Jalal watan, jalal watan, jalal watan. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan, cinta tanah air. Kalau bukan karena hubbul watan minal iman, tak mungkin Belanda lari pontang-manting, tunggang langgang, lintang putang. Negara Kesatuan Republik Indonesia sengaja dipilih oleh Presiden Soekarno. Soekarni datang menemui Soekarno. Hari Kamis, 16 Agustus. Bung Karno, bagaimana kalau kita proklamasinya hari ini saja? Hari Kamis, tanggal 16. Tidak, kata Bung Karno, besok. Kenapa mesti besok? Harus cepat sekarang. Ya kalau kita besok masih hidup, kalau kita mati, harus sekarang kita merdeka. Besok. Kenapa besok? Karena besok tanggal 17. Kenapa tanggal 17? Karena tanggal 17 saya masih percaya angka 17 rakaat orang Islam sholat. 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Semangat 17 rakaat, semangat 17 Ramadan, itu yang membuat negeri ini merdeka. Maka Indonesia merdeka 17 Agustus jatuh pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam, santri yang berteriak Allahu Akbar. Santri-santri yang lapar menggelegar, orang lapar teriakannya kuat. Itu yang membuat Belanda pucat ketakutan. Allahu Akbar. Kalau orang kenyang mana bisa kuat? Yang mengerek bendera itu dalam keadaan lapar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Setelah selesai bendera berkibar 17 Agustus hari Jumat bulan suci Ramadan, maka Bung Karno mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berteriak Allah Akbar bukan berarti memusuhi yang lain. Kalaulah kita ini ekstrim, kalaulah kita ini radikal, tidak akan ada Candi Borobudur tegak berdiri. Indonesia mengayomi, melindungi semuanya. Maka benteng pertahanan NKRI adalah pesantren. Maka bangun pesantren, daftarkan anak-anak ke pondok pesantren. Yang belum mendaftarkan anaknya pesantren, daftarkan anak-anak Anda ke pesantren sebelum tanggal berikut ini. Tidak ada jalan lain. Ibu sibuk, wanita karir. Bapak pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang. Anaknya tidak terjaga. Siapa yang akan menjaga? Pesantren. Masukkan ke pesantren tahfizul Quran. Keluar dari sana dia hafal 30 juz di kepalanya. Orang kalau sudah 30 juz di kepalanya, pejam mata langsung kelihatan Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Insan, Al-An'am. Kita bakso. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kepala Abdul Somad ini, yang merusaknya nggak banyak, bisa dihitung pakai jari. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Oga, Pak Raden, cuma 5 aja. Tapi anak-anak ibu sekarang yang merusak kepala anak bapak sekarang datang dari Amerika. Batman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman, Robocop. Datang dari Jepang, Naruto. Yang agak baik dari Malaysia, Jarjit, Meme, Nipin, Bang Saleh. Oleh sebab itu maka selamatkan kepala anak-anak kita. Di pesantren dia akan dijaga dari gadget. Gadget ini yang merusak. Tadi ketemu dengan Pak Wali Kota di airport. Ustadz Somad, kami sedang ada seminar. Ternyata ada yang lebih hebat dari narkoba. Ada yang lebih hebat lagi dari khamar. Apa itu Pak Wali Kota? Yang merusak kepala anak kita. Dia tidak mabuk, dia tidak sakau. Kepalanya rusak karena website porno. Dan itu gara-gara siapa? Gadget. Yang memberi gadget itu siapa? Bapaknya, ibunya, kawan-kawan punya. Kalau enggak nanti enggak sayang. Akhirnya orang tua memberikan pisau. Anak kecil umur 5 tahun minta pisau, Pak. Minta pisau. Jangan. Kamu masih kecil. Nanti tanganmu luka. Tapi diberi pisau tidak. Tapi diberi yang lebih tajam dari pisau. Gadget. Ternyata saya dapat video.
iPhone, gadget, HP, laptop. Siapa yang memproduksi? Mereka. Tapi anak-anak mereka tidak mereka beri. Orang Yahudi tidak memberi anaknya handphone sampai tamat SMP. Libur anak-anak di Amerika tidak boleh main handphone, tidak rusak kepalanya. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup melarang anak kita. Kita larang, jangan main HP. Kawan-kawannya main. Tapi kalau dia di pondok pesantren, kiai diserahkan. Tapi ibu kalau anaknya sudah di pesantren, harus dilepas. Kamu belajar di sini yang benar. Nanti setelah dia belajar benar, 3 tahun sanawiyah, 4 tahun tamat, ngabdi 1 tahun terjun ke tengah masyarakat. Dia sudah jadi pohon yang besar. Kalau pohon kecil, dia harus pakai pot. Ini pohon-pohon kecil harus pakai pot. Dia nggak bisa di tengah, takut diinjak orang. Tapi kalau dia sudah menjadi pohon besar, batangnya kokoh, akarnya tunggal, daunnya kuat, silakan. Setelah engkau tamat pesantren, silakan mau kemana? Mau ke Perancis, Sorbonne, silakan. Mau ke McGill, Kanada, silakan. Mau ke Cambridge, Inggris, silakan. Mau ke Oxford, silakan. Karena sudah kuat. Tapi pohon-pohon kecil ini harus dijaga. Pohon kecil ini rentan. Akarnya akan dimakan oleh cacing-cacing. Daunnya akan dimakan oleh wereng. Pucuknya akan dimakan ulat. Ulat akan makan pucuk. Pucuk. Begitulah anak-anak kita. Matanya akan dirusak oleh gadget. Telinganya dirusak oleh TV. Otaknya dirusak oleh pemikiran-pemikiran. Maka tinggalkan dari pondok pesantren. Pesantrennya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari. Fikihnya Syafi'i. Tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. 3 tonggak tiang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini harus kita jaga. Jangan sampai rusak. Ini harus dijaga. Dimanapun kau belajar, apapun buku yang kau baca, akidahmu jangan keluar dari Asy'ari. Fikihmu, engkau boleh tahu fikih Maliki, engkau boleh mengerti, engkau boleh mengerti fikih Hanafi. Tapi ingat, masyarakat kita fikihnya Syafi'i. Emangnya Mbah Hasyim Asy'ari nggak tahu fikih Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali? Tahu. Dia di Makkah 4 mazhab. Tapi kenapa kalangan NU? Dia ingin umat ini jangan kacau balau. Dulu kacau balau, sekarang kacau beliau. Kenapa itu yang dimuliakan Allah? Ini mesti kita jaga. Tasawuf, Masya Allah. Kiai Haji Hasan Anwar, pengamal tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kenapa 2? Kenapa mesti 2? Berzikir, mesti berguru. Kebetulan disusun ulama besar bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka disebut dengan tarekat Qadiriyah. Abdul Qadir Jilani. Ada satu lagi ulama besar, siapa namanya? Bahauddin An-Naqsyabandi, maka disebut dengan Naqsyabandiyah. Datang Syekh Khatib Sambas dari Kalimantan Barat. Digabungnya antara 2, Qadiriyah dengan Naqsyabandiyah. Itulah dia tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Tarekat, cara. Bagaimana cara berzikir dengan Allah? Bagaimana mensucikan hati? Riya, sum'ah, takabur, angkuh, sombong, diri hebat, busuk hati. Bersihkan hati. Setelah hati bersih, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hati. Setelah hatinya bersih, wa dzakara asma rabbih fasallah. Bersihkan hati. Setelah bersih hati baru zikir. Setelah zikir baru sholat. Sholat nomor 3. Tapi jangan gara-gara ini besok diajak sholat. Ayo sholat. Sholat nomor 3 kan? Bersihkan hati dulu. Bukan itu maksud saya. Saya mau menjelaskan tidak ada gunanya banyak sholat kalau hati tidak bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad khaba man dassaha. Rugilah orang yang mengotori hati. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Itu dipelajari dalam ilmu tasawuf. Dan beliau 3-tiganya beliau kuasai. Kiai Haji Hasan Anwar, fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya tasawuf sunni, bukan falsafi.
tasawuf amali, bukan nazari. Tasawuf zikir, tarekat Qadiriyah, wan Naqsyabandiyah. Selanjutnya yang ke-8. Ustaz Somad, kata Kiai Ma'ruf dan keturunan Mbah Hasan Anwar, kita nggak langsung ke lokasi acara. Lalu apa dulu? Ziarah kubur. Sekarang ada orang nggak mau lagi ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kalian jangan ziarah kubur. Nggak boleh ziarah kubur. Kenapa nggak boleh ziarah kubur? 3 sebabnya. Karena minta kepada yang dikubur, karena mempersedih-sedih diri, karena sombong. Hai orang yang dikubur yang dulu begini. Padahal kita dilarang untuk sombong. Allah menyindir. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu sombong sampai dikubur. Tapi tadi kita ziarah kubur tidak ada 3. Kita tidak minta kepada yang dikubur, kita tidak menyembah kubur, kita tidak mempersedih diri. Lalu ngapain Ustaz Somad ziarah kubur? 3 yang membuat saya ziarah kubur. Yang pertama, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang kedua, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Yang ketiga, tazkiratan lil maut, turiqul qulub, tudmi'ul ain. Ingat mati, lembutkan hati, teteskan air mata. Bapak ibu yang hatinya keras pergi ke kubur, tapi ziarah kubur itu ingat mati. Sekarang banyak orang ziarah kubur sambil selfie. Sampai ziarah kubur, apa adabnya? Yang pertama, salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu alaihi wa lakumul afiyah. Panjang Pak Ustaz ya. Kami diajarkan kiai pendek aja. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Gak apa-apa untuk pemula. Kiai kita ngajar simple. Mereka gak mau persulit orang. Kiai, ajarkan saya doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Dah. Nanti setelah murid itu paham, baru dia tambah lagi dosisnya. Sama seperti bayi waktu lahir kasih pisang. Jangan langsung bakwan, mati dia. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Tambah lagi bagai. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqim wa mustaqim nasallahu lakumul afiyah. Itulah hebatnya Islam. Orang yang sudah meninggal dikubur pun diucapkan salam. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya tadi yang pertama semua menjawab, dari belakang sampai kiri kanan depan sampai belakang lagi menjawab. Salam yang kedua enggak boleh dijawab. Salam waktu sholat maghrib tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak boleh jawab. Ya, waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Saat kita ziarah ke makam, Assalamualaikum ya ahlul kubur, kita enggak ingin mendengar jawabannya. Kalau sampai semua yang di makam-makam itu menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi mereka menjawab, seandainya hanya mengucapkan salam kepada pokok kayu, mengucapkan salam ke batu nisan, mengucapkan salam ke tanah, mustahil. Pastilah itu ada maknanya. Assalamualaikum, selamat kalian dari azab kubur. Assalamualaikum, selamat kalian dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Maka sering-seringlah ziarah kubur. Ala fazuruha, sering-seringlah kalian ziarah kubur. Ustaz Somad, katanya perempuan gak boleh ziarah kubur. Ini hadisnya. La'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat perempuan yang sering-sering ziarah kubur. Lihat dulu kronologisnya. Ibu ini anaknya sudah lama meninggal, tapi dia tiap hari lihat untuk mempersedih diri. Nangis di kubur. Nggak boleh. Yang lalu biarkan berlalu. Anakmu yang sudah meninggal doakan saja. Bahkan kalau kau sabar, dia akan berikan syafaat nanti. Ibu-ibu yang anaknya meninggal waktu kecil, nanti Allah perintahkan anak itu masuk ke dalam surga. Hai anak-anak yang meninggal waktu kecil, masuk dalam surga. Apa kata anak itu? Ya Allah, kami mau masuk surga dengan syarat kami menarik ujung kain ibu dan ayah kami masuk ke dalam surga. Hadisnya sahih. Mana hadisnya Pak Ustaz? Ada, saya tulis di blog www.somatmorocco.blogspot.com. Membantah ketika saya sedang datang takziah, ada seorang penceramah berkata, apa itu syafaat anak kecil? Enggak ada anak kecil bisa kasih syafaat. Saya nggak mungkin bantah dia pas dia sedang ceramah tiba-tiba, Ustaz, ini kan kulai, apalagi badannya besar, tinjunya pula saya.
Saya tulis di internet, bantahan terhadap tausiah kemarin yang mengatakan anak kecil nggak bisa ngasih syafaat. Bisa. Ada syafaat ulama, ada syafaat baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Wa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Datang. Ada syafaat Quran, ada syafaat ulama. Apakah Mbah Kiai Haji Hasan Anwar bisa memberikan kita syafaat? Bisa. Belum saya jawab, udah bisa. Mana hadisnya Pak Ustaz? Hadis paling panjang tentang syafaat orang beriman. Buka kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, lima tafaqa alaihi syaikhan, ditulis oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Artinya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Syafaat Quran sudah, syafaat hafal Quran sudah, syafaat anak meninggal waktu kecil sudah, syafaat malaikat sudah, syafaat Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah. Ada yang belum memberi syafaat, syafaat orang-orang yang beriman. Ternyata orang beriman itu ketika mereka masuk surga, mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, sahabatku dulu mana? Ketika Allah perintahkan kepada Kiai Haji Hasan Anwar, hai Hasan Anwar, masuklah engkau ke dalam surga. Apa kata Kiai Haji Hasan Anwar? Yang ceramah waktu haul ke-73 kemarin mana? Syafaat orang beriman ada, hadisnya sahih. Makanya dekat-dekat dengan orang soleh supaya kita juga mendapatkan syafaat kebaikannya, insya Allah. Amin. Tapi jangan gara-gara mengharapkan syafaat orang soleh besok sholat subuh jam 8. Enggak sholat, mudah-mudahan syafaat pembahasan Anwar. Oh enggak, tentu syafaat dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sering-sering ziarah kubur. Apalagi perempuan yang suka shopping, itu mesti sering ziarah kubur. Kalau perlu sehari 3 kali, pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Ini sampai tas kulitnya 7. Hari Senin merek Hermes, hari Selasa merek Saint Laurent, hari Rabu merek. Padahal kita semua akan mati. Oleh sebab itu sering-sering ingat mati. Hawa nafsu gas. Orang yang tidak mati, dia gas terus sampai tiang listrik pun naik. Mesti ada remnya apa? Ingat mati. Tapi kalau remnya diinjak terus, nggak jalan-jalan. Jangan, saya tidak mau gara-gara ngaji malam ini besok rapat Bapak Kabak Kesra, gimana kemajuan Kabupaten Grobogan? Pak, kami mati aja semua. Kita harus semangat. Ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Untuk dunia seakan-akan kau hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Adapun untuk akhirat, maka seolah-olah kau akan mati besok. Selanjutnya yang ke 9. Siji loro telu papat lima enam pitu walu songo. Yang ke-9, yang ke-9, bahwa hubungan kita yang masih hidup dengan al-maghfurlah Hadratul Muhtaram Kiai Haji Hasan Anwar putus atau enggak putus? Tidak putus. Ini hadisnya jelas. Iza mata ibnu Adam, kalau anak Adam mati, inqata'a amaluhu, amalnya putus. Amal orang yang meninggal itu putus, Mas Bro. Dulu dia sholat duha, setelah meninggal dia nggak sholat duha lagi. Kalau sudah meninggal sholat duha, yang lain kabur. Amal dia putus, amal kita ke dia tidak putus. Itulah tadi yang dibaca oleh Hadratul Muhtaram. Selanjutnya pembacaan tahlil. Tadi pun di makam saya baca tahlil. Ustaz Somad nanti yang bimbing baca tahlil ya. Ya insyaallah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ali baiti wa li kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin min masyariqil ardi ila magharibiha. Kalau yang bisa baca, kalau yang enggak bisa mana tahu pulang. Orang tahunya di pesantren. Tahu-tahu pas pulang diajak suruh supaya lupa baca. Nah, ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah yang dibaca? Kata Imam An-Nawawi. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar? Wa in khatimul Quran, yang paling afdal dibaca sekhatam Al-Quran 30 juz. Paling bagus khatam Quran 30 juz. Saya nggak mungkin khatam Quran 30 juz. Lalu kalau nggak sanggup 30 juz, hatinya Al-Quran. Apa hatinya Quran?
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tadi Ustaz baca Yasin? Enggak juga. Quran sekhatam? Enggak. Yasin? Enggak. Yang paling bawah Ummul Quran Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah pun enggak juga sanggup, inna lillah mati. Khatam Quran Yasin, Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah Ummul Quran, baru saya baca Qul Huwallah 3 kali. Jadi saya baca Qul Huwallah 3 kali. Kenapa baca Qul Huwallah? Ada seorang laki-laki namanya Qatadah bin Nu'man. Jenenge siapa? Qatadah bin Nu'man. Dari Isya sampai subuh dia baca Qul Huwallah. Wa inil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Rakaat kedua gitu lagi. Qul huwallah, dilaporkan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ya, ini ada orang kayaknya ada yang sesat. Ayatnya Qul huwallah mulu. Mazhabnya apa? Mazhab Qul huwallahu ahad Allahus samad. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Dia sudah membaca sepertiga Quran. Satu Allah sepertiga Quran. Sepertiga. Maka cara pintas kalau mau dapat sekhatam Quran, baca Qul huwallah 3 kali. Seperti. Bukan seperti. Sama macam orang habis makan tahu. Gimana tahunya? Seperti ayam. Tapi bukan ayam. Tahu rasa ayam. Seperti. Jangan gara-gara udah baca Quran 3 kali gak baca Quran lagi. Kamu gak baca Quran. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Dah sepertiga. Kenapa Ustaz baca habis itu Qul a'udzu falaq wa bin nas? Qul a'udzu falaq wa bin nas baca sihir. Melepas tali simpul sihir. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung kepada Allah dari perempuan yang suka meniup-niup simpul tali. Tukang sihir kerjanya niup simpul tali, dicuri rambut orang, diikat pada simpul tali, dibacakan mantra. Maka terbuka 11 simpul tali dengan turunnya 11 ayat. Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu bin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. 11 ayat. Itu sunnah dibaca sehari semalam. Habis subuh sekali, habis asar sekali. Anak-anak gadis mungkin dia pernah sombong, disantet orang. Datang cowok manggil, hai cantik, godain kita dong. Oh, akhirnya air ludahnya diambil, dibawa ke dukun, dimantra. Maka dia bacakanlah simpul 11 ayat pengusir sihir, pembatal sihir. Allah dibacakan. Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul falaq, Rabbin nas, ditiupkan ke telapak tangan, dihembuskan ke wajah kepala, dibacakan ke air, digilingkan daun sidir, lalu daun bidara yang dipakai untuk orang mati, lalu kemudian dimandikan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita baca itu ada tuntunannya. Lalu kemudian kenapa dibaca awal Al-Baqarah dengan ujung Al-Baqarah? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 5 ayat. 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum sampai habis. Itu pesan Abdullah bin Umar bin Khattab. Ditulis dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nanti kalau aku mati meninggal dunia, jangan tinggalkan makamku begitu saja. Bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah, pada bagian kakiku akhir Al-Baqarah. Buku itu sudah diteliti di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Nama penelitinya namanya Bassam. Dapat gelar Doktor Bassam gara-gara meneliti hadis itu bisa dipakai. Walaupun itu pendapat mauquf, marfu kalau sampai ke Nabi, mauquf sampai ke sahabat Nabi. Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab berpesan, kalau aku mati jangan tinggalkan makamku seperti kalian menguburkan kucing. Jangan kalian biarkan makamku tinggal begitu saja, tapi bacakanlah pada bagian kepala awal Al-Baqarah, pada bagian kaki ujung Al-Baqarah. Itu yang saya baca tadi. Kenapa Ustaz sempat membaca ayat kursi? Ayat kursi kita baca.
Siapa yang membaca ayat kursi pada waktu subuh, dijaga sampai zuhur. Baca zuhur, dijaga sampai asar. Baca asar, dijaga sampai maghrib. Baca maghrib, dijaga sampai isya. Makanya sebelum tidur malam baca ayat kursi. Baca ayat kursi sunnah, kita baca. Lalu saya ditanya orang, Ustaz, yang nyusun tahlil itu siapa? Namanya siapa? Tempat tanggal lahirnya di mana? Saya nggak tahu. Yang jelas amalan-amalan itu baik, berdalil daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ragu sedikit pun. Ini banyak orang yang ragu. Awal-awalnya ketika dibid'ahkan dia marah. Sampai dari mana? Tahlil. Oh, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Yasin boleh, yasinan nggak boleh. Oh, kalau gitu Jumat boleh, Jumatan? Kan kacau kalau ngambil hukumnya begitu. Tahlil itu isinya adalah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah tahlil. Tapi kenapa ditambah bacaan-bacaan? Ini istilah. Maka kenapa kita pilih tahlil? Tahlil tak lain tak bukan adalah karena kata Nabi, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Seafdal doa alhamdulillah. Seafdal zikir la ilaha illallah. Makanya anak yang baru lahir dibisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Masuk ke telinganya, masuk ke otaknya, masuk ke jantungnya. Dan ketika akan meninggal dunia, laqinu mautakum, bisikkan ke telinga yang mau meninggal di antara kalian, ke telinga sebelah kanan, la ilaha. Bapak, waktu anaknya lahir dulu, bapak azankan. Bapak yang waktu anaknya lahir dulu tidak dia azankan anaknya, tidak apa-apa, tidak wajib. Jangan pulang dari sini anaknya dipanggil. Ini sedih. Allahu Akbar, Allah. Udah semester 3. Udah lewat, Mas. Tapi ketika nanti mau meninggal dunia, hai anak-anakku, dulu waktu kau lahir aku yang membisikkan ke telingamu. Hai anak-anakku, waktu kau baru lahir dulu aku yang membisikkan. Aku tidak minta kau balas dengan kau belikan aku mobil mewah. Aku tidak minta balas kau belikan aku jam tangan mahal. Aku cuma minta satu, nak. Saat aku nanti mati meregang nyawa, engkaulah yang membisikkan ke sebelah kanan, la ilaha. Ini banyak sekarang anak nggak tahu bisikan apa. 3 anak melihat orang tua yang sedang terbujur kaku di ruang ICU, tidak tahu mau berbuat apa. Yang satu melihat nangis saja. Yang satu melihat orang tua seperti melihat kucing. Yang satu keluarkan HP, foto. Bapakku sedang sakratul maut. Bagian kasihan kalau like and share. Amin, 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 amin. Inilah orang yang nggak ngerti. Malam ini kita sedang diingatkan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Apa zikir kuat-kuat? Memangnya Allah itu peka? Memangnya Allah itu tuli? Kenapa zikir mesti kuat? Nggak perlu kuat-kuat. Jadi gimana? Kan jelas nih ayatnya. Tengok nih ayatnya. Wal rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. Ini kok kuat-kuat kan? La ilaha illallah. Emang Tuhan peka? Emang Tuhan tuli? Dijawab oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. 3 jawabannya. Kenapa la ilaha illallah itu mesti kuat? Yang pertama, ngusir setan. Setan-setan yang ada zikir. Makanya kalau rumah baru zikir. La ilaha illallah. Emangnya kalau kuat zikir setan kabur? Ya, jelas hadisnya tentang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan lari. Oh. Setiap azan berkumandang pasti anjing mengonggong. Oh. Ustaz, kenapa anjing mengonggong kalau ada orang azan? Karena setan lari. Wa alaiha duratun. Setan lari sampai terkentut-kentut. Kentut bahasa Arabnya 2. Kalau ada bunyinya duratun. Kalau enggak bunyi fusaun. Tapi bau enggak ada. Karena sama bau. Wa alaiha duratun. Setan kencing sampai terkentut-kentut.
Itulah makanya yang muazzin itu yang suaranya yang paling tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sekarang yang azan yang suara Allah. Setan, atau setan ini serius apa enggak? Aku nek sampean serius aku kapur. Nek ora ya wis menengai. Oleh sebab itu maka zikir kuat itu musir setan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani sampai bergetar dari ujung rambut ke ujung kaki. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua alasannya kenapa kuat? Baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, semoga dapat rahmat. Baru masuk ayat tadi, wazkur rabbaka fi nafsika, jangan zikir kuat-kuat karena ada orang baca waktu qori baca Quran tadi. Waktu qori baca Quran tadi, tiba-tiba ada yang zikir kuat-kuat, la ilaha illallah. Jangan ada orang baca Quran. Selama ada orang baca Quran, jangan zikir kuat-kuat. Tapi ketika selesai baca Quran, kita zikir kuat. Kopi panas sudah datang. Dari mulai yang dingin, yang jeruk, belakang. Wah, ini bisa sampai subuh kalau begitu. Yang ketiga, apa jawabannya? Karena dengan zikir kuat ini dan tidak bukan adalah orang yang beriman itu mendengarkan, yang lain ikut mendengarkan. Karena kalau tidak didengarkannya, yang lain tidak mendengarkan, hanya untuk dirinya saja. Zikir kuat dan tak kuat, jahar dan tak jahar, tetap dipakai ada dalil menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang kuat dengan yang enggak kuat kelain, yang kuat mengatakan gini-gini, akhirnya yang ketawa, yang enggak berzikir sama sekali. Kenapa mereka kelain? Gara-gara zikir. Untung kita enggak zikir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memangnya Ustaz tadi bacakan Al-Fatihah, bacakan Al-Ikhlas, bacakan ayat kursi, bacakan Al-Baqarah awal dan ujung. Itu sampai atau enggak sampai Pak Ustaz? Ya sampai. Apa dalilnya? Oh, ya sekarang kan lagi tren nih. Lagi tren nih. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Padahal kalau kita masukkan dalilnya dia pun enggak paham. Dalilnya. Ulama dulu tidak menanya dalil karena dia tahu ulama-ulama sebelumnya pasti berpendapat berdasarkan dalil. Sama seperti saya tadi naik pesawat. Saya naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Cengkareng ke Semarang. Saya lihat pintu pilot, Pak pilot, saya mau tahu ini pesawat ini mesinnya mana? Pakai kopling matic atau pakai manual? Rem handbrake-nya mana? Saya cukup percaya sama dia, sami'na wa ata'na. Saya percaya sama kamu, saya percaya sama Kiai. Tapi kalau mau dalil juga harus disebutkan. Kenapa kita membaca ini Al-Fatihah? Memangnya sampai kepada orang meninggal dunia? Dalil yang pertama, kata Nabi kalau ada orang meninggal dunia, bacakan pada bagian kepalanya Al-Baqarah, pada bagian kakinya Al-Fatihah. Yang kedua, Abdullah bin Umar berpesan, kalau ada orang meninggal dunia, bacakan pada bagian kepalanya awal Al-Baqarah, pada bagian kakinya Al-Baqarah. Yang ketiga, Nabi mencabut pelepah korban, pasang kain dibelahnya dua, ditusuknya ke makam, tusuk lagi ke makam. Lima fa'alta hadza? Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tusukkan ke makam ini? La'allallaha an yukhaffif 'adzabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah korma itu basah, maka pelepah korma itu bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang meninggal dunia. Apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tahlil orang beriman. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Saya sudah sampaikan menurut Quran, saya sudah sampaikan menurut hadis, saya sudah sampaikan menurut sahabat, saya sudah sampaikan menurut ulama. Kalau sampean nggak percaya juga, dalil sudah habis. Jadi gimana Pak Ustaz? Siapa yang tak percaya? Saya Pak Ustaz. Nama kamu lengkapnya siapa? Ini Pak Ustaz. Sama nomor HP sekali. Untuk apa? Nanti kalau sampean mati saya kirim cepat-cepat kasih tangan sampai ke orang.
Tidak ada jalan lain. Karena ini alam ghaib. Satu-satunya yang mengetahui hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memangnya kalau sudah meninggal dunia bacaan Quran sampai, tahlil sampai, zikir sampai, doa sampai. Tapi katanya yang sampai cuma doa anak soleh saja Pak Ustaz. Doa Ustaz nggak sampai. Wah, menghina saya. Masa dia bilang doa saya nggak sampai? Doa siapapun sampai. Karena Nabi berpesan kepada Aisyah, ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang beriman, kalau engkau lewat di pemakaman Baqi, ini Masjid Nabawi, ini pemakaman Baqi, ini rumah Nabi, otomatis Aisyah selalu lewat lalu lalang di depan makam Baqi. Jangan mulut diam aja. Doakan mereka yang ada di Baqi. Aisyah tidak punya hubungan keluarga semua pada yang di Baqi, karena yang di Baqi tidak semua keluarganya. Menunjukkan doa untuk orang meninggal dunia sampai. Seandainya doa untuk orang meninggal dunia tidak sampai, maka tidak akan mungkin ada sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu isinya doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'sim madakhalahu wa'silhu bil ma'i wal barik. Sampai. Bacaan Quran sampai. Tahlil sampai. Apalagi yang sampai? Kurban. Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kambing aku potong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Pada waktu itu Khadijah sudah meninggal. Nabi memotong itu tahun kedua. Khadijah sudah meninggal sebelum hijrah. Yang kedua, Allahumma haza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong kambing untuk Muhammad dan untuk keluarga umat Muhammad. Pada waktu itu umat Muhammad sudah ada yang meninggal dunia. Seandainya kambing itu tidak sampai untuk yang meninggal dunia, pasti Nabi berkata, ini untuk umat Muhammad yang hidup aja, yang mati nggak dapat. Menunjukkan yang hidup dan mati sampai. Kurban sampai. Bacaan Quran sampai. Apalagi yang sampai? Sedekah. Saat sayang kepada ibunya, bukan main cinta, baktinya. Haul ini salah satu bakti kepada orang tua. Bakti, semangat. Lalu kemudian saat ya Rasulullah, ummi ma'atat, ummi, ibu saya sudah mati meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Boleh enggak saya bersedekah? Tapi pahalanya untuk ibu saya. Boleh enggak pahala sedekah saya transfer untuk dia? Boleh enggak? Kata Nabi, tasaddaq ya Sa'ad, tasaddaq, bersedekah. Ayu sedekah tu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Apa sedekah yang paling afdal untuk ibu saya? Kata Nabi, saqiyul ma'. Sedekah yang paling afdal adalah memberi air minum. Itulah mengapa air minum paling banyak. Siji loro tilu papat lima enam. Saqiyul ma'. Kalau di tempat kita jangan lagi beri air minum, karena sudah air hujan dari atas, air di bawah banyak. Maka di tempat kita nggak usah lagi sedekah air minum, sedekah semen 100 sak, sedekah kosen pintu. Itu sekolah banyak yang ada pintunya. Oh, pintunya kaca. Sedekah tenda. Bayangkan kalau bapak ibu sedekah tenda, sehingga bisa tertutup tenda, kita bisa buat acara siang, kita buat acara. Sedekah baju anak yatim, sedekah sampai. Sedekah kosen pintu, sedekah mikrofon, sedekah alat kesehatan, sampai pahalanya. Maka ini semua sampai. Bacaan Quran sampai, doa sampai, tahlil sampai, zikir sampai, sholawat sampai, sedekah air minum sampai, makanan sampai. Maka tidak ada harapan orang yang putus asa karena merasakan tidak sampai. Putus harapan membuat orang putus amal. Sedangkan kita diajarkan tidak ada amal yang putus, maka harapan orang beriman tak pernah putus. Selanjutnya yang ke 10. Apa pelajaran ke-10 yang dapat kita ambil? Ustadz Somad, ini kalau tidak dibuat ini orang sudah lupa. Berapa banyak orang melupakan ulama, berapa banyak orang tidak mengingat lagi. Satu peristiwa hari ini heboh, panas, tiba-tiba hilang. Apalagi zaman internet sekarang, update status mantap, booming, trending topik, tiba-tiba hilang. Haul ini membangkitkan semangat lagi, semangat bil khusus keturunan cucu-cucu anak-anak daripada almarhum Kiai Haji Hasan Anwar. Tapi saya yang tidak ada hubungan anak pun bangkit semangat saya. Oh, ternyata Mbah Hasan itu perjuangannya begitu ya. Ternyata dia luar biasa ya. Maka saya berpikir, Abdul Somad sudah begitu lama beliau meninggal.
cucunya masih ingat. Anaknya mungkin tidak ada, tapi cucunya masih ingat. Apakah engkau hai Abdul Somad nanti setelah meninggal dunia anak cucumu masih tetap ingat? Tidak ada jawaban kecuali doa kita. Selalu meminta doa Rabbana hablana minas sholihin. Cucu Kiai Haji Hasan Anwar tidak hanya bermanfaat bagi kampung halamannya di Grobogan, tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat di Semarang, di Jawa Tengah, bahkan kami di Riau, Pulau Sumatera sana yang naik pesawat 2 kali transit bisa bermanfaat dari cucu beliau. Pesantren Gontor mendirikan Gontor 7 dan cucu beliau menjadi kiainya, dan kami anak-anak kami selamat dari zina, dari narkoba dengan sekolah di pesantren ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak cucu kita juga bermanfaat buat orang-orang lain di seluruh dunia ini, insyaallah. Tidak ada gunanya anak kaya, anak jadi orang terkenal, anak jadi pejabat, jadi artis, tapi kalau tidak bermanfaat buat dunia dan akhirat. Makanya siapa yang paling mulia di antara kita ini? Siapa yang paling mulia di antara kita ini semua? Apakah yang paling banyak hartanya? Apakah yang paling kaya? Tidak. Yang paling mulia adalah man ta'allamal Qur'an, pernah belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah, cucu-cucu, cicit-cicit, anak-anak, buyut-buyut, semua-semuanya keturunan beliau orang-orang yang bermanfaat. Khairun nas, orang yang paling bermanfaat adalah anfa'uhum linnas, bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari kajian malam ini. Nanti kalau ada yang nanya apa acaranya, haul Kiai Haji Hasan Anwar. Siapa yang ceramah? Enggak ceramah, cuma ngobrol-ngobrol aja. Siapa nama penceramah yang ngobrol itu? Ustaz. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Itu nama Allah. Ini bukan somad, ini Abdus Somad. Itu tulisan salah, Abdul Somad. Tapi yang salah bukan panitia. Memang nama itu sudah salah dari sejak ijazah SD sampai SMP, sampai S1, sampai S2, sampai ke paspor, sampai di batu nisan. Betul, Abdus Somad. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ini hamba Allah. Tentu Abdus Somad, As-Somad sempurna, enggak ada salahnya. Tapi Abdus Somad makhluk yang penuh dengan silap dan salah. Dari mulai jam 9, sekarang jam 10.30, 1,5 jam saya sudah ceramah. Itulah yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Kalau ada yang bertanya, berapa lama dia ceramah tadi? 90 menit. Cuman segitu aja, iya. Tapi jamaahnya tahan, dia tak tahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa yang disampaikannya? Ada 10 pelajaran dari haul Kiai Haji Hasan Anwar. Apa yang 10 itu? Waduh, gak ingat. Jangan takut, jangan ragu, rekamannya ada, tinggal cari saja di YouTube Abdul Somad haul Mbah Hasan Anwar, enter, langsung ketemu. Like and share. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Jangan beranjak dulu. Aminkan doa Kiai. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul. Fa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum. Oh, saya diminta baca doa. Padahal yang berdoa itu biasanya kiai sepuh, alim ulama. Saya diberikan amanah. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena Abdul Somad. Doa ini dikabulkan Allah karena ibu yang sudah mendidik anak jadi anak soleh solehah. Doa ini dikabulkan Allah karena ada para kiai, para ulama yang lidahnya senantiasa basah berzikir kepada Allah. Puncak dari kajian. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul. Wa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahum Allah. Allah mengabulkan doa mereka. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah.
La tada' lana dhanban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa kami. Wala dainan illa qadaitah. Bantu kami melunasi segala hutang piutang kami. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sembuhkan, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Tolong hati kami ini senantiasa berzikir, mengingatmu dan beramal ibadah bersyukur padamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan kami daripada kesusahan dan kesulitan, wal ajzi wal kasal. Jauhkan kami dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhul. Jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Selamatkan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan masyarakat kami dari riba, dari zina, dari narkoba, dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma in kana rizquna fis samaa'i fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam di tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan kepada kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau masih sulit, mudahkanlah ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik. Berjihad, berjuang di jalanmu dengan agamamu, dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnah ya'tiha rizqan min kulli makan. Jadikan negeri kami, kampung halaman kami, desa kami ini menjadi negeri yang aman, tentram, tidak ada satu musibah kecelakaan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami, wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut. Berikan rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana fir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami. Wa liwalidayna, kedua orang tua kami. Wa limasyayikhina, kiai-kiai kami. Bil khusus Kiai Haji Hasan Anwar ya Allah. Hadratul Syekh Hashim Ash'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji, para ulama-ulama kami yang sudah mengajarkan kebaikan kepada kami. Man ahsana ilaina, semua yang sudah berbuat kebaikan pada kami. Wa man ghaba anna, yang tak dapat hadir malam ini karena sakit, karena uzur syar'i. Allahumma aj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal-amal yang baik ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwa yahdi ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, jangan beranjak pulang terlebih dahulu, karena nanti di penghujung acara kita akan mengumumkan siapakah pemenang. Bahwa satu orang yang beruntung mendapatkan satu tiket perjalanan umroh. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, terima kasih.